Angka itu muncul memang sebagai bentuk kesadaran kolektif bahwa ini penting buat kita membatasi hasrat untuk transaksional itu, membagi-bagi itu. Jadi sudahlah kalau mau bagi-bagi di angka ini deh. Dan kita pun publik kan agak sedikit merasa ya sudah. Sekenceng-kencengnya mereka berantem gitu ya. Kementerian itu nggak akan lewat dari angka 34 Ada itu. aturan itu. Dan sekarang aturan itu mau diubah supaya mengakomodasi. Nah, sebenarnya saya juga nggak menguji nih komitmen Pak Prabowo untuk mengatakan bahwa dia akan menjadi strong leadership itu. Nah. Di sini ujiannya strong leadership itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang di channel ini. Yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan. Ya, ya. Dan salah satu punggawa yang menghidupkan kewarasan berasal dari perguruan tinggi. Yang sebagian kewarasannya sudah bermasalah, tapi yang ini belum. Atau tidak lah. Sobat BCL. Namanya BCL lu? Bang Charles. Bukan Bang Charles Lemoy. Bukan. Itu mahasiswa dulu kasih nama Bang. Jadi sudah lama kamu dengan ini BCL. Biar mudah dia bikin BCL. Akhirnya asik juga lah gitu. BCL. Tapi apa hubungannya Lemoy dan Gemoy dalam urusan kalau gemoy itu kan gemuk ya. Kalau lemoy gemuk tapi letoy gitu. Letoy dan gemoy. Iya. Kalau bahasa Minangnya tayak aja dia apa namanya? Kelepeh gitu aja. Kelepeh gitu. Luruh ya. Ada 3 isu penting. Ya. Hari-hari ini yang merebak dan menerjang labirin kita. Satu, nampaknya faksionalisasi tetap terjadi kendati persoalan pemilihan presiden sudah selesai. Justru ini dimulai. Dan ada informasi yang berkembang. Pemerintahan, kabinet akan semakin gemoy katanya. Yeah. Dan itu artinya 34 kementerian yang diatur di dalam Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara akan berkembang. Dan itu harus dirubah. Itu bagian yang pertama. Kesemua ini menyebabkan portofolio pemenang Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo masing-masing ingin menempatkan orang-orangnya. Dan jangan-jangan isu mengenai penjumlahan atau makin besarnya ini karena ada faksionalisasi dan mencoba diakomodasi. Yang kedua yang juga sangat penting adalah isu mengenai pilkada. Apakah strategi bansos akan menyeruak dan diakomodasi lagi di pilkada, itu juga menjadi sangat menarik. Dan yang ketiga, tidak ada urusannya dengan punggawa kewarasan hari ini, tapi perlu dibahas. Resesi ekonomi kini sedang menghadang. Itu agak cemas saya Bang. Karena saya gak ngerti Bang. Jadi kita harus paksa walaupun Charles, ada ilmu economic analysis of law ya. Kita mesti paksa Charles membangun perspektif ekonomi dalam paradigma tata negara. Karena 97-98 itu terjadi diawali dari krisis ekonomi kan. Kita mulai dari gemoy dulu. Jadi apa masalahnya? Indikasi penambahan jumlah kementerian semakin menguat dan mengeras nih. Jadi saya coba tarik ke belakang ya. Kenapa kemudian Undang-Undang 39 2008 itu ya. Saya bacakan ya. Ada pasalnya itu, saya takut salah lagi. Ini pasal 15. Itu mengatakan jumlah keseluruhan kementerian itu paling banyak 34. Paling banyak 34, bukan 38 tuh ya. 34 paling banyak. Jadi 34 betul. Berarti kan boleh di bawah. Yes. Ya kan. Nah, orang kita kan pasti ngambilnya di atas ya. Batas atas. Kenapa? Nah, salah satu pertimbangan itu sebenarnya mau menjaga presiden. Supaya rentang kendali dan kontrolnya itu bisa bukan efektif, supaya dia tidak terlalu umbar jabatan juga. Sehingga secara kuantitas dia bisa berdalih. Hai partai-partai koalisi, kamu jangan banyak minta dong. Kita cuma dibatasin segini loh sama undang-undang. Ya meskipun itu boleh dikatakan open legal policy ya. Tapi spiritnya itu supaya kemudian itu kan sebenarnya membentengi presiden juga. Melindungi kepentingan dan presiden. juga membentengi. Jadi ini kan undang-undang produk legislatif dan
eksekutif ya di masanya Pak SBY. Biar mereka kemudian bisa, ya udah si partai politik juga sadar, udah jatahnya cuma 34 kok, udah kita bagi-bagi dong. Nggak usah juga terlalu maruk gitu loh. Kemudian untuk memperlebar kekuasaan. Terlalu apa? Maruk. Maruk. Maruk itu, Bukan bahasa Sumatera Barat tuh maruk. maruk itu rakus. Cangok kalau bahasa Minangnya. Cangok. Cangok. Dari tekanannya, cangok. Nah, jadi ilmunya ilmu sabit loh. Sabit itu bang tahu kan? Nah semuanya untuk kita itu. Kalau orang Jawa itu. Nah, gitu. Cangok tuh ilmu sabit. Nah, itu dia, jadi itu spiritnya. Tapi justru presiden sendiri yang kemudian dalam praktek membiarkan dirinya disandera oleh keinginan-keinginan dari partai politik dengan melalui akomodasi-akomodasi. Di masa lalu diakali ketentuan ini, oke 34 kita kunci, wakil menteri diperbanyak, ya kan? Bahkan bukan hanya 1, 2. Iya. BUMN ada 3 loh. Di mana itu? Di keuangan atau apa saya lupa itu. Pokoknya kalau di BUMN ini ada 2. Ada 2. Nah, mungkin ada menteri, wakil menteri internal, wakil menteri eksternal nggak tahu. Biasa kan kita begitu kan. Jadi itu satu. Jadi makanya kemudian, nah, dan kita lihat hampir semua yang kemudian menjadi wakil menteri itu, ini kan sekarang ada fenomena ya. Partai koalisi itu sudah tidak hanya partai yang dapat kursi di DPR. Juga partai yang tidak dapat kursi di DPR sebagai peserta pemilu ikut mengusung. Nah partai-partai nggak dapat kursi ini biasanya dikasih jatah-jatah wakil pengusung menteri. Tapi tidak dapat kursi. Nah dikasihlah jatah-jatah wakil menteri kan. Partai-partai yang dianggap berkeringat sebagai pengusung ya dikasih jatah menteri. Dan itu pun juga sebagian juga merusak konsep zakon kabinet. Yang kemudian dalam praktek ketatanegaraan itu rata-rata ya, saya ada riset waktu di disertasi itu, Pak SBY relatif berimbang. Pak Jokowi juga berimbang. Cuma di wakil menteri yang kemudian kebanyakan orang partai. Berimbang dalam artian dari 34 itu nanti dia ada yang 14-16 dari profesional. Rata-rata masih berat di profesionalnya. Nah itu yang kemudian sebenarnya bisa jadi tameng sih bagi presiden. Udah pokoknya jangan ribut-ribut. Kita nggak bisa keluar dari sini. Tapi dalam kasus Pak Jokowi itu bukan dibagi 2 loh bos. Ada profesional dan tidak. Kan Projo, kamu mau anggap Menteri Infokom itu profesional apa? Enggak, secara keseluruhan man. Jadi di total, yang antara yang profesional dengan yang partai itu, kemudian dihitung awal-awal itu berimbang dia. Awalnya berimbang. Nah kemudian di periode kedua sudah mulai wakil menteri yang menjadi banyak dan segala macam-macam. Lalu kemudian juga ini yang kemudian waktu saya riset disertasi itu, kan ada salah satu problem Bang Bebe kan juga pasti mengalami ya ketika rapat sama kementerian waktu di KPK dulu ya. Problem koordinasi antar kementerian lembaga. Dan ego sektoral. Ya, itu paling kuncinya. Saya waktu itu riset tentang peraturan menteri. Jadi salah satu faktor kenapa menteri itu muncul ego sektoral, saya pikir awalnya itu hanya terkait dengan perspektif profesionalisme mereka sebagai ini kewenangan saya gitu loh. Jadi Anda nggak bisa ganggu. Ternyata juga gara-gara mereka terkungkung di kepentingan partainya masing-masing. Jadi ego sektoral itu terikutkan dengan background si menterinya. Background atau background? Background. Karena backnya tuh jadi black. Iya background. Iya. Ya ground yang buruknya. Ini suka-suka. Enggak jadi background menjadi blackground. Nah kenapa begitu? Karena memang kemudian kan saya misalnya partai A, pasti kan saya punya masalah itu udah lah itu ke partai apa kementerian kita itu kan dari kapling-kapling gitu ya. Di kapling-kapling. Nah sekarang kemarin kan juga muncul pada mau berebut jadi menteri SDM misalnya, yang menteri basah gitu ya. Nah itu kemudian menimbulkan ternyata yang ego sektoral itu salah satu faktornya faktor politik. Bahwa kementerian ini dikuasai oleh partai tertentu. Sehingga sulit sekali mereka mempertemukan kepentingannya. Dulu ingat nggak PDIP misalnya di Kemendagri ada Kemendes yang PKB. Kementerian Perdagangan itu Golkar berantem sama Kementerian Pertanian masalah impor-imporan pangan. Lalu juga terkait dengan sawit. Lalu juga misalnya Gerindra misalnya waktu itu pegang lobster gitu ya, yang investasi dan ESDM. Iya, investasi dan SDM. Nah, yang begitu-begitu. Karena memang kemudian suka bagi menteri kan dia dapat bagi partai dia dapat jabatan menteri kan itu insentif. Sehingga kemudian bisa memasukkan jejaringnya dia, jejaring politiknya, jejaring bisnisnya.
Nah, di sini yang kemudian memperparah kondisi ego sektoral itu. Sehingga si menteri ya kalau ini kekuasaan saya sudah saya jalan gitu loh. Sehingga kemudian di situ loss control presiden. Dan bayangkan kalau itu menterinya banyak. Makanya dulu kita waktu di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di periodenya tahun 2019 ya. Waktu Pak Jokowi mau masuk ke periode kedua, kita rekomendasikan dikurangi jumlah kementerian itu sekitar 20-an kalau nggak salah saya. Saya ingat saya rekomendasinya bisa dilacak lah di internet ya. Dasarnya apa gitu? Supaya mengurangi ego sektoral itu. Jadi kalau satu kementerian itu bisa membawa beberapa urusan yang sama gitu ya, yang satu rumpun gitu ya, itu kan pasti ego sektoral. Iya. Contoh misalnya perdagangan perindustrian, kalau dipecah kan jadi berantem tuh. Tapi kalau satu menteri gitu, lalu kekuasaannya besar sekali, enggak dong. Kekuasaan yang besar itu tetap presiden dong. Tinggal presiden aja mau kontrol dia atau enggak kan gitu. Saya mau menggunakan perspektif lain dalam melihat ini. Proses pembentukan ini bersifat transaksional. Iya. Sehingga kemudian bukan bagaimana mengkonsolidasi pekerjaan sesuai dengan job description, tapi membagi-bagi kekuasaan. Persis. Satu itu. Dalam proses transaksi itu, maka potensi konflik of interest menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari transaksional. Iya. Dan akibat itu sebenarnya rentang kendali untuk mengkonsolidasi kekuasaan menjadi tidak terjadi. Betul. Jadi ujungnya sebenarnya proses pemburukan. Iya. Karena mereka berpikir mengenai dirinya bukan services terhadap kepentingan kemaslahatan. Jadi kan selalu yang kemudian dianggap insentif terbesar itu dari suatu koalisi di sistem pemerintahan manapun ya, mau presidensial maupun parlementer itu adalah duduk di pucuk pimpinan kekuasaan eksekutif. Presiden, di bawahnya kan setelah itu menteri-menteri. Nah ini sebagai sebuah insentif utama begitu. Nanti baru mereka bagi-bagi lagi insentif di jabatan alat kelengkapan dewan. Itu juga representasi itu Bang. Nanti kan berantem juga tuh. Milih ketua DPR, wakil ketua DPR, walaupun ada mekanisme. Jadi sebenarnya by sistem itu ya, politisi kita itu sadar gitu. Bahwa kita ini bakal berantem loh kalau nggak di-regulate ini, kalau nggak diatur. Akhirnya mereka atur kan. Sudahlah siapa yang partai yang suara terbanyak, jadi ketua. Di bawahnya wakil ketua begitu ya, ada 2 atau 3. Itu udah bagus kan. Itu insentif. Tapi kan mau coba diutak-atik juga dengan transaksional itu. Dagang sapi. Nggak bisa dong. Nah, dulu kan PDIP pernah dikerjain kan. Pada saat koalisinya menang di periode pertama Pak Jokowi kan. Dia nggak dapat ketua DPR. Di kementerian juga begitu. Sekarang mau taati lagi teman. Ya. Jadi sebenarnya spirit membatasi itu kan sadar mereka itu. Politisi kita itu pada saat menyusun 39.008 itu sadar. Bahwa ini kalau dibuka. Dan mengapa kemudian muncul angka ini menarik. Dalam proses legislasi. Suatu undang-undang bahkan di konstitusi ya. Itu kan ada presidennya. Angka pendidikan itu dikunci 12%. Supaya nggak diutak-atik seperti kesehatan. 20%. Iya. 12. 20% Bang. 20%. Ya konstitusi. Ya. Di kesehatan kan kejadian. Ya. Hilang tiba-tiba. Hilang tiba-tiba. Enak aja mereka ganti. Di kementerian juga begitu. Angka itu muncul memang sebagai bentuk kesadaran kolektif bahwa ini penting buat kita membatasi hasrat untuk transaksional itu, membagi-bagi itu. Jadi sudahlah kalau mau bagi-bagi di angka ini deh. Dan kita pun publik kan agak sedikit merasa ya sudah. Sekenceng-kencengnya mereka berantem gitu ya. Kementerian itu nggak akan lewat dari angka 34 ada itu. aturan itu. Dan Nah, sekarang sekarang aturan itu mau diubah supaya mengakomodasi. Nah, sebenarnya saya juga menguji nih komitmen Pak Prabowo untuk mengatakan bahwa dia akan menjadi strong leadership itu. Nah. Di sini ujiannya strong leadership itu. Apakah dia tersandera oleh keinginan partai koalisi? Sekarang dia mau dikendalikan oleh partai koalisi atau beliau mau mengatur ini partai koalisi? Kita uji di sini. Kalau Pak Prabowo kemudian mengabulkan keinginan merevisi itu, apakah melalui Perpu? Ya. Kalau Perpu berarti keinginan datang dari dia. Apakah melalui fast track legislation yang sedang didorong-dorong juga proses legislasi yang cepat atau melalui MK? Nah, ada 3 pintu nih. Ya kan kita lihat nih. Kalau MK dari MK melakukan kesalahan yang sama karena open policy kan masuk di dia. Dibilang open policy, legal policy, mah kacau kita. Sekarang saya ingin menguji nih. Wahai Pak Prabowo, tunjukkan kalau Anda strong leadership, komit dengan itu, kendalikan partai koalisi, karena sekali Bapak mengabulkan ini,
Ya koalisi kan ini tes awal loh Bang. Kira-kira kita diakomodir nggak sih sama Pak Prabowo? Dan sebenarnya tes awal ini saya setuju nih sama BCL nih. Satu, asik banget dengan BCL gue setuju. Satu, ini untuk menunjukkan apakah faksionalisasi itu friksinya semakin luas atau tidak. Ya, terus apakah bisa dikendalikan oleh presiden? Itu yang terjadi. Dan ini sistem presidensial loh. Yes. Jadilah the real presiden. Yes. Karena di sini faksionalisasi ini ada 3 bos. Betul. Pertama antara next leader, next presiden, presiden terpilih dengan presiden terdahulu. Ya. Itu kan. Ya. Apakah portofolio jabatan-jabatan menteri itu juga dipengaruhi oleh presiden terdahulu? Kalau itu dilakukan, ini presiden baru, ya. Pak Prabowo mungkin dalam konteks sopan santun ketatanegaraan tetap menghormati Pak Jokowi, tapi dalam konteks dia sebagai presiden pemegang mandat ya, yang berwenang secara konstitusional memang beliau gitu. Makanya Pak Jokowi kan tahu itu dan bahasanya juga saya nggak tahu apakah basi-basi atau memang ya itu urusannya Pak Prabowo lah. Itu kan di depan layar Bang. Tapi memang secara konstitusional memang ya urusan Pak Prabowo. Bu Mega dulu cawe-cawe mungkin dalam proses kabinet karena dia ketua partai. Ya, tidak dalam kapasitas sebagai mantan presiden. Pak SBY nggak cawe-cawe sama sekali. Ya kan? Apalagi kemudian partainya nggak diajak. Tapi yang sekarang ini kan memang agak unik. Nah makanya kemudian Pak Prabowo juga jadi ujian nih. Ya. Apakah dia betul-betul the real presiden itu? Bahwa kewenangan itu ada di dia. Atau dia bisa mengendalikan koalisi atau dia dikendalikan oleh koalisi. Makanya konsep bersama-sama mangan ngumpul dalam konteks kekuasaan ini nggak benar nih Bang. Saya pikir gotong royong bukan itu. Jadi tadi kan faksi pertama presiden terpilih dan presiden terdahulu. Terus yang kedua presiden terpilih dan koalisi pendukung. Betul. Ada yang tidak disebut dan dilupakan secara sengaja, termasuk BCL. Apa tuh? Kekuatan kapital yang mendukung presiden terpilih. Kalau kapital kan nip-tip di mana-mana, Bang, di ketiga-tiga. Tapi itu kan kekuatannya juga harus dihitung, Bos. Kalau saya bukan itu, Bang. Apa? Ada partai yang nggak ikut koalisi, bahkan berseberangan, minta diajak. Ini juga penting disorot. Ya kan, dengan alasan mengurus negara tidak bisa sendiri. Iya, betul. Saya sepakat. Tapi berbagi peran dong. Nah, dan ada juga kan itu ini kan boleh kan ada yang coba-coba masuk gitu ya. Belum lagi kelompok pendukung lain yang tidak pemilik modal tapi punya masa. Kan aneh-aneh juga tradisi yang kemudian dilanjutkan dari sejak zaman Pak SBY. Ada lagi bukan pemilik modal tapi punya masa. Nah, terutama Masya Allah. Lalu berikutnya akan menyandera beliau itu partai yang nggak lolos di parlemen. Itu kan juga minta diakomodir. Iya kan? Jadi kita bisa membayangkan betapa pusingnya Pak Prabowo. Justru itu ujiannya. Ya kan? Tapi bukankah ini juga menimbulkan jebakan yang lain, Bos? Ketika Pak Prabowo pusing, Pak Prabowo dalam usia yang sudah sangat senior, kesehatannya juga harus dijaga. Emang sengaja dibikin pusing ya supaya kesehatannya itu. Ini isu-isu lain yang bisa jadi kayak gitu, Bos. Mudah-mudahan ya. Nah, maksudnya mudah-mudahan iya, mudah-mudahan tidak. Enggak, mudah-mudahan enggak lagi. Enggak. Kenapa? Karena kan gitu, kita harus balik ke konsep sistem presidensial itu, Bang. Bahwa kekuasaan itu memang ada di tangan beliau. Kalau kamu disuruh 3 hal penting yang harus dijaga oleh presiden terpilih untuk membangun kabinetnya apa? 3 nasihat. 1, BCL. Tadi proporsionalitas komposisi kabinet itu. Proporsional antara partai dan profesional. Dan yang kedua tetap pada rumusan yang sudah ada sekarang. Untuk menguji bahwa memang Pak Prabowo tunduk pada ketentuan hukum, tidak tunduk pada keinginan politik. Seperti nanti sumpah jabatannya yang akan mematuhi undang-undang. Bukan kemudian ketika undang-undang gak cocok dia ubah dengan perpu. Kan ada juga yang mengusulkan salah satu pakar hukum tata negara, udah ubah aja perpunya, pakai perpu katanya. Siapa itu? Kuasa hukumnya dulu waktu di MK. Siapa itu? Kau kan gak berani sebut namanya. Oh, maha gurunya ya? Prof Yusri ya. Saya baca media ya. Coba cari deh. Kau baru sebut 2, Bos. Satu lagi apa? Akuntabilitas, Bang. Nah, saya ini termasuk yang suka nih waktu Pak Jokowi di awal-awal dulu melibatkan publik ya. Ngerekam track record dan segala macam. Walaupun terakhir juga tetap akuntabilitas, tapi dengan kelihatan publik melihat akun-akun akuntabilitas juga. Gitu. Nah, akuntabilitas ini kenapa? Karena ini kan
Pak Prabowo juga mau dapat kabinet. Karena kan dia pernah mengatakan begini, izinkan sebelum saya mati. Saya ingin mengabdi kepada rakyat ini. Nah kalau dia sendiri kemudian nggak punya si tim yang kemudian punya komitmen seperti beliau juga, ya kan? Ini kan mudah-mudahan beliau juga ini ya. Saya mungkin mulai agak sedikit berharap lah ya, karena nggak bisa menolak lagi gitu ya. Kalau dia memenuhi janjinya itu, ya seperti yang dia presiden terpilih nih maksudnya. Iya, di presiden terpilih nih. Yang Dia legitimasinya niatkan. kemarin agak diragukan. Ya, kalau itu kita tetap kritis, Pak. Makanya kan kita bikin podcast ini untuk mengingatkan beliau. Oh, baik. Ya, meskipun kita pada waktu itu pada posisi yang mengkritik beliau ya, sekarang buktikan beberapa janji-janji baik dia dulu yang pernah dia sampaikan itu, ya bahwa dia akan komit untuk Iya dia serius. akuntabilitas, mencari orang-orang yang baik. Ini makan siang gratis kan akan menjadi program utama. Nanti dulu lah. Oh, Oke. Program utama yang jadi masalah mungkin. Ya. Selain pemerintahan dalam pembentukan zakon kabinet yang mudah-mudahan itu tidak disimpangi, kita akan menghadapi satu periode kritikal lagi karena akan ada Nah ini ada tantangan lagi. pilkada. Pilkada ini menarik Bang. Nah saya masuk yang bagian irisan pertama yang Bang sampaikan itu. Pertarungan antara presiden Terpilih dan terdahulu. Kenapa? Karena satu si presiden terpilih punya partai. Dan dia pasti ingin kader-kadernya dapat insentif juga dong di daerah. Jadi bupati, jadi wali kota, termasuk jadi gubernur. Nah si presiden yang sekarang menjabat kan juga pasti mau itu. Kan dia Kenapa? bukan ketua partai. Kalau tadi kan ketua partai. Kalau dia apa? Tapi kan dia punya basis politik juga Bang. Punya loyalis juga. Ya, yang punya kemudian bagian dinasti maksudnya. punya juga. Dia kan juga satu titik juga kan perlu juga menjaga posisi tawarnya dengan keberadaan anaknya sebagai Kepala daerah. wakil presiden. Oh, wakil presiden. Iya. Jadi kan Oke. begitu dia ke daerah dia punya kaki dan tangan lah gitu ya. Nah itu yang kemudian saya pikir kalau enggak kan nggak mungkin juga kan. Oke. Kalau hanya pegang kepalanya di pusat, Iya. kan seringkali kita juga mengalami kepala daerah juga pada titik Dia perlu tertentu kan membangun infrastruktur betul. kekuasaan yang membuat program-programnya eksistensinya positif, tetap program-program terjaga. lah gitu ya. Oke. Tapi yang jeleknya kan proyek-proyeknya gitu. Nah ini yang kemudian juga perlu pengamanan juga di daerah. Sesama pro ya. Nah makanya kemudian ini akan sangat berkepentingan. Nah kan udah kelihatan ini ya. Terutama kan hari ini ya partai anak beliau sendiri kan. Melalui PSI misalnya juga mulai declare. Lalu menantu juga mulai masuk ke partai-partai yang lain. Dan kemudian coba mau dibangun semacam persepsi bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetap akan kompak sampai ke level kabupaten kota. Saya nggak percaya. Saya nggak yakin. Apa dasar ketidakpercayaanmu? Karena kan membangun keseragaman di dalam kondisi politik Indonesia yang sangat plural ini nggak mudah Bang. Begitu ke daerah itu kan orang punya ikatan-ikatan yang berbeda-beda. Ya ada ikatan kekeluargaan antara saudara partai ini kan. Ada juga ikatan bisnis, usaha dan segala macam. Selain ikatan Karena ada istilah ideologi. perda tuh pertalian daerah, pertalian dana, pertalian darah kan gitu. Nah itu kan begitu di daerah kan udah kompleks sekali. Makanya kemudian kan kalau kita lihat dari praktek koalisi itu kan nggak akan lurus juga ke bawah kan, nggak selalu linear kan dari dulu ya koalisi di tingkat pusat maupun itu. Nah ini kan coba mau dibangun menggunakan modal koalisi di tingkat pusat untuk coba ditarik ke daerah. Apa implikasinya kalau itu terjadi? Justru kalau saya melihat ada dua ya. Satu kalau ini terjadi sentralisasi kekuasaan itu Semakin menguat. dan esensi otonomi daerah akan hilang esensi itu. Kita kembali ke era sentralistik itu. Lalu yang kedua hilangnya mekanisme check and balances. Jadi check and balances itu kalau saya memahami memang tetap aja suka tidak suka walaupun ada kondisi bahwa gubernur buat wali kota itu bawahan, pada titik tertentu kan juga punya posisi tawar dong ke pemerintah pusat. Dan kita bisa lihat beberapa program-program pemerintah pusat justru yang kemudian juga tidak menguntungkan masyarakat, mereka berani kok untuk mengatakan tidak begitu ya. Dan itu kan juga, kita kan juga pemerintah pusat kan tidak pada posisi malaikat juga. Bahwa seluruh programnya pasti baik dan segala macam bagi masyarakat. Kasus Karimun Jawa misalnya kan, yang kemudian diberi izin tambah udang, nah akhirnya kan karena perlawanan daerah, ya kan didukung oleh Pemdanya juga, kalau nggak salah saya kemudian walaupun di awal-awal mereka menolak, sekarang kan udah mulai dievaluasi tuh. Atau beberapa tempat juga ya,
Yang kemudian kepala daerah juga berani mengatakan bahwa mereka menolak. Kasus yang dulu bupati yang di Kepri ya, Natuna tuh, walaupun akhirnya dia OTT itu nggak masalah, tapi ada posisi-posisi yang kemudian daerah juga berani untuk menyampaikan itu. Karena kan relasi pemerintah pusat dan itu kan bukan seperti relasi pemerintah pusat selalu benar juga. Dan itu konteks otonomi daerah kan di situ, Bang. Ini ada yang menarik nih, coba deh. 61 kepala daerah jadi tersangka korupsi pada 2021-2023. Ada lingkaran setan. Ya. Jadi maksud saya itu ketika transaksi itu terjadi, di mana konflik of interest menjadi salah satu sumber utama. Ini kan konflik interest ada. Betul. The parents of corruption tuh ada di situ Ya. tuh. Kalau itu terjadi, ini akan semakin menguat nih. Betul. Dan jangan-jangan kan mereka juga korban, Bang. Korban dari sentralisasi kekuasaan itu sendiri kan. Karena kan kalau kita bicara sumber daya alam, sumber daya ekonomi itu sebenarnya ada di daerah. Iya. Pemerintah pusat punya apa sih? Punya kekuasaan. Tapi kan sekarang ada kecenderungan dibuatlah PSN, Ya, ditariklah kekuasaan ke pusat ya. dan modal memanfaatkan. Nah kalau kepala daerahnya nggak sejalan sama pemerintah pusat kan jadi kendala. Hal-hal seperti itu dilakukan. Satu sisi kepala daerah punya legitimasi politik. Ya, dia bisa mengatakan ke masyarakatnya, pemerintah pusat nih nggak benar nih. Saya kasih contoh di tempat saya. Ada satu proyek Tunggu. Tempatmu tuh di mana? di Sumatera Barat, di Padang. Di mananya di Padang itu? Di Gunung Talang. Jadi memang Sumatera Barat itu kadang-kadang memang sering dikritik ya. Kabupaten Gunung Talang berarti? Ada di Solo. Kabupaten Solo. Dia dianggap sebagai, kita itu dianggap daerah yang tidak ramah investasi. Di Solo itu? Iya, dan Sumatera Barat lah. Sumatera Nah, di Gunung Talang itu ada mau bikin geothermal waktu itu. Geothermal ini izinnya dari pemerintah pusat. Udah dapet dia. Tapi begitu ke masyarakat, mereka menolak, nggak tahu tiba-tiba udah datang aja. Maka lalu kemudian disupport oleh Pemda bilang ini bukan kewenangan pemerintah pusat. Akhirnya masyarakat melakukan perlawanan. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah nggak jalan. Tapi dalam kacamata investasi kan kita nggak ramai investasi. Akhirnya Sumatera Barat itu nggak akan maju-maju katanya. Itu satu perspektif yang kemudian malah diboykot dalam tanda petik ya. Iya. Tidak diberikan lagi. Ingat nggak yang dibilang Setia Novanto sama si Riza Khalid waktu itu? Profesi Dajjal dia waktu yang rekaman di kasusnya SDM itu loh, Bang. Waktu masih Menteri Sudirman Said, Papa minta saham. Kan ada keluar tuh, ada dua profesi Dajjal, Papua sama Sumatera Barat katanya. Dalam konteks itu kan memang nggak bisa dan pernah juga ada kasus di tempat saya itu ada rencana diusulkan menjadi PSN di Air Bangis kalau nggak salah. Itu dilawan sama-sama masyarakat juga, ada pemerintah daerah juga pada posisi mensupport. Dan memang bisa berjalan efektif loh, Bang. Hal-hal seperti itu. Bagaimana kemudian juga pemerintah daerah punya bergening juga kepada pemerintah pusat. Tapi contoh yang Sobat BCL kemukakan itu kan contoh baik. Iya. Bukan contoh jelek. Jadi artinya masyarakat dalam konteks masyarakat melindungi wilayahnya, tapi dalam konteks investasi mungkin dianggap ini contoh buruk karena kalau nggak masuk industri kita nggak maju-maju gitu. Contoh buruknya ada proyek yang diletakkan di situ tanpa melibatkan partisipasi publik. Dilawan. Tapi contoh baiknya adalah masyarakat bersama Pemda yang mendapatkan legitimasi politik dari konstituennya itu bersekutu, bersatu melawan. Ya. Meskipun sebenarnya pemerintah daerahnya nggak juga mendukung masyarakat. Nah, tapi dia di tengah-tengah aja tuh. Ya. Karena mungkin satu sisi kan partainya beda sama pemerintah pusat. Lalu dia coba bangun komitmen, tapi pada faktanya memang saya mengatakan begini, dalam mekanisme check and balances, daerah itu punya bargaining juga, baik masyarakatnya maupun Pemda untuk men-challenge kebijakan pusat yang kemudian mereka anggap memang enggak sejalan. Apalagi kita trennya itu kan sekarang mulai top down lagi sistem penyelenggaraan perencanaan pembangunan kita ini. Jadi kalau sudah PSN enggak ada tawar-menawar ya. Kalau bahasa Jawanya bukan top down lagi, bottom up. Bottom ya. Bottom up. Jadi tergantung tidak naik, tidak bottom up. Itu, Bang. Jadi pada titik lain daerah di stigma ya. Oh, dari raja-raja kecil, korupsi, bla 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 gitu. Tapi kan kemudian kan ini sebenarnya bagi saya pada satu titik kita berkontribusi kalau itu dibangun terus stigmanya resentralisasi itu. Iya. Iya kan? Tapi itu satu dampak. Dampak yang lainnya apa ya? Kan ini ada di 500-an nih, 500-an pemerintahan daerah. Itu bukankah juga terjadi kalau faksionalisasi itu berdasarkan
kelompok perubahan dan keberlanjutan itu menjadi menarik kan sebenarnya. Betul. Makanya kalau dibagi seperti itu kan, bagi saya ketika konteks pilkada udah nggak relevan, Bang. Nggak relevan. Kenapa? Karena memang tagline perubahan dan keberlanjutan udah bubar. Misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Udah bubar itu, Bang. Di mana 01 menang. Ya kan di nasional kan Partai Nasdem udah mendekat ke Pak Prabowo. PKB udah welcome. PKS lagi minta ketemu. Jadi tagline itu levelnya level pilpres. Ini memang betul-betul itu membuktikan memang partai kita ini memang partai yang kalau mau positif tinggi partai yang rasional, tapi kalau yang agak sedikit negatif ya partai pragmatis. Cita-cita kita sebenarnya kan mau gitu. Kayak di Amerika misalnya kan, ini wilayah merah, ini wilayah biru kan. Demokrat, Republikan, enak kan itu bagi. Kalau kan jelas. Bukan wilayah perubahan sama keberlanjutan udah nggak ada itu ya. Berubah untuk demarkasi itu udah nggak ada. Iya, lanjutkan perubahan atau perubahan yang berlanjut, itu nggak ngerti kita. Oke, kalau gitu jadi memang konteks itu sudah selesai di Pilpres kemarin. Begitu mau pilkada, buka lapak baru, Bang. Kita buka lapak baru, buka negosiasi baru, dan itu konsensusnya nggak nasional juga, ya. Tetap kembali ke kabupaten kota masing-masing dan daerah masing-masing. Apa peran yang mesti dilakukan masyarakat untuk bisa menentukan the local next leaders ya, supaya sesuai dengan kepentingan mereka dalam situasi seperti ini? Ada beberapa partai yang kemudian sebenarnya kan partainya juga pragmatisnya gini, Bang. Pada titik tertentu mungkin dia bisa berteman gitu ya. Tapi pada titik tertentu di daerah yang memang kemudian dia menganggap itu basisnya, dia pasti akan berlawanan dengan koalisi-koalisi yang tadi ya. Makanya kemudian suka tidak suka gitu ya. Kita juga akan menarik begini karena oke, di level nasional lu yang kuasai gitu ya. Kita sekarang tarung di daerah gitu loh. Nah, jadi ini menariknya pemilihan langsung ini di sini, Bang. Daulat itu diberikan lagi ke rakyat gitu loh. Nah, beda dengan kemudian kalau kepala daerahnya ditunjukkan, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi saya masih punya harapan, ya kita bangun bergening itu di pemilihan kepala daerah. Kita tunjukkan ke pemerintah pusat bahwa Anda nggak bisa loh terlalu mendominasi juga. Boleh Anda menang di nasional, mungkin di daerah ini Anda bisa kalah, di daerah ini bisa kayak gitu. Di sini ujian juga untuk menjaga keberagaman itu gitu ya. Dan itu artinya nggak yakin saya kemudian ini misalnya, Bang ya, nggak yakin juga saya kemudian akan bisa semua dikuasai oleh Gerindra atau misalnya taruhlah oleh PDIP. Pasti akan tetap beragam-ragam dia. Apalagi di kepala daerah, dalam pemilihan kepala daerah itu ada representasi perorangan ya, bukan dari partai. Ada calon, belum lagi ada yang calon perseorangan. Jadi itu ya. Jadi itu, nah makanya kemudian ya kita mungkin di level nasional pada kebijakan-kebijakan nasional itu kita serahkan pada presiden. Di level daerah masih ada harapan. Kita akan cari kepala-kepala daerah yang punya karakter kuat juga, yang kemudian juga ya bisa membangun bergening ke pusat. Itu bagi saya sesuatu yang baik ya, bukan selalu jelek gitu ya. Bukan saya mengatakan jangan dicap kita ini memberontak dengan pusat. Bahwa betul kita itu sistemnya itu adalah sistem negara kesatuan. Tapi ada otonomi juga yang kemudian diberikan kepada daerah. Untuk bisa melihat esensi otonomi itu kan. Daerah kamu lebih tahu loh urusanmu. Nah, jadi makanya kan dia bergeningnya di situ. Itu sebabnya kesadaran civil society untuk bisa menentukan pimpinannya sendiri itu harus mulai dilakukan dan dimulai. Betul. Supaya kepentingan mereka betul terjaga. Pada titik tertentu kepala desa pun punya bergening kok. Iya kan? Kalau mereka urusan coba. Dapat mereka kemarin berapa? Ya masa jabatannya 8 tahun kali 2 dan tembus. Dana desa. Dan desa bisa mereka tekan itu anggota DPR. Siapa bilang anggota DPR itu ini begitu kepala daerahnya bilang gue kerjain lo pas pileg. Udah. Nah itu kan salah satu bentuk juga ya. Jadi bagi saya itu memang ada dinamika yang baik juga. Walaupun kepala desa itu bisa dikendalikan. Bisa. Isu kriminalisasi. Bisa. Tapi kalau udah mereka bersatu kan nggak bisa dikalahkan juga. Nah kepala daerah kan begitu juga. Kalau menurut Sobat BCL, seorang Anies Baswedan harus maju sebagai seorang gubernur atau dia
menjadi bapak bangsa yang menyemangati para gubernur, calon-calon gubernur? Gimana ya sayang gitu. Kalau bapak bangsa belum tua sih dia. Kamu udah jadi bapak-bapak belum? Iya, tapi kalau untuk level bangsa, bapak bangsa itu kan pasti punya Ya, bangsa lokal bisa dong. parameter ya. Satu kepemimpinan, baru gubernur. Terlalu cepat menjadikan beliau bapak bangsa. Ya, dia hadir di semua daerah dan menyemangati calon-calon kepala daerah dan menjadi influencer. Jadi Terus kalau kepala daerah bilang, siapa kamu? Kamu aja kalahin coba. paling tidak di Sumatera Barat dan Aceh. Nanti orang Sumatera bilang, janganlah Pak, nanti kami kalah juga kayak Ini Bapak. kan pilihan. Jadi apa pilihanmu apa? Apa advismu? Dan Saya? apa argumen yang bisa dipakai untuk advismu? Kalau mau sedikit rasional, Jakarta masih Oke. oke. Kenapa? Kan undang-undang DKI udah bilang tuh. Jakarta kan masih tetap ibu kota. Jadi 5-10 tahun itu secara politik, secara ekonomi, saya masih mengatakan Jakarta tetap sentral. 5-10 tahun ke depan. Iya. Kalaupun itu ya, pemerintah berhasil memindahkan IKN. Berhasil nih, apalagi gagal. Karena kalau gagal kan pasti posisi Jakarta akan semakin Jakarta lemah. tidak lagi DKI, Enggak apa-apa. menjadi DKJ. Bukan ibu kota lagi. Enggak masalah. Kan mengubah mindset orang, psikologi publik terhadap Jakarta kan enggak sederhana, Bang. Tapi menjadi Metro Jakarta karena menggabungkan Depok, Bogor, Bekasi. Tetap sih. Kalau mau lagi kalau ada partai politik yang bisa, ya nggak masalah. Oke. Jadi Charles, Karena nggak ada posisi politik lagi yang strategis, Bang. Mau DPR juga. Kan di Amerika kan juga begitu. Negara-negara yang elected itu ya biasalah. Tukar-tukar itu kan. Apa jadi anggota DPR, kemudian pindah menteri, balik lagi DPR kan. Menteri-menteri kita kan juga ada yang balik ke DPR, balik sini lagi, nggak apa-apa. karena ada gagasan yang lainnya, Mas Anies sudah harus main di level internasional. Ya. Jadi representasi misalnya di United Nation di bagian soal pendidikan. Itu kan kalau climate di change. internasional kan tergantung pergaulan internasional juga, Bang. Biasanya kan masuk sana itu punya sejarah diplomatik gitu ya. Lalu biasanya ya kayak presidensial club itu ya, mantan-mantan presiden yang kemudian dikasih tugas-tugas kemanusiaan, oke lah. Ya. Lah Pak Anies siapa coba? Ada 3. Hari ini track recordnya dia menjadi salah satu penasehat ya di Harvard University. Ya kampus. Oxford ya. Ya kampus. Satu. Terus kedua dia menjadi salah satu chief di asosiasi pemerintahan. Saya melihat figur Pak Anies itu belum menjadi figur politisi. Nah, sementara syarat untuk jadi seorang leader di jabatan publik yang elected itu, image politisi itu mesti Harus masuk partai nggak? enggak juga sih. Kalau bikin partai kan nggak mau. Ya jangan. Bikin ormas juga nggak Oh mau. jangan Bang. Karena nanti energinya habis di situ. Enggak. Dan sudah ada. Ngapain Bang? Enggak usah. Jadi nggak perlu. Tapi kalau masuk partai kan nggak apa-apa. Bukan bikin partai loh, masuk partai. Masuk partai kalau Ada sahabat peradilan dan sahabat partai. kalau masuk partai sebagai ini bukan hanya untuk Pak Anies ya. Untuk Pak Mahfud ya supaya kelihatan netral Bang, jangan Kalau Pak Ganjar sudah mengatakan dia oposisi. karena partainya. Oh. Ya kan kalau Pak Ganjar punya posisi Emang partainya udah bilang oposisi? tetap dia akan bisa bersuara sebagai orang partai, fungsionaris partai kan. Pak Ganjar sedang mendorong partainya supaya jadi oposisi. Bisa jadi. Kalau Pak Mahfud paling dia akan kembali ke habitat awal kan, ke kampus gitu ya. Menjadi sahabat Charles lagi lah. Sahabat Mahfud gitu. Sahabat Mahfud. Kalau Muhaimin pasti masuk pemerintahan kan. Karena kan ya beliau orang partai kan. Tapi kalau Pak Anies memang bagi saya image sebagai pemimpin politik belum melekat di beliau ya. Pandangan saya sebagai jadi image-nya yang sebagai akademisi itu yang masih dominan. Ini padahal kemudian juga sisi tertentu kan memang juga harus dibenahi. Apa pendapatmu sebagai orang awam terhadap kondisi fiskal Indonesia? Gue pengen tahu. Ahli tata negara ngomong. Kalau yang biasa-biasa kau makan semua tuh tata negara. Coba sekarang. Nilai tukar dolar sudah di atas 16.000, belum turun-turun. Iya. Emas makin meningkat. Iya. Sebentar lagi energi akan naik
Nikel kita akan habis. Saya termasuk orang yang percaya dengan istilah orang ekonomi itu ya. Invisible hand. Tidak hanya orang ekonomi kalau itu. Jangan cari-cari alasan. Enggak lagi. Saya pernah baca itu di konsep bubble ekonomi ya. Invisible hand itu katanya ekonomi itu pada titik tertentu sebagus-bagusnya dia, ini mohon maaf ya kalau salah ya. Sekuat-kuatnya sistem kapitalis itu katanya pada titik tertentu dia akan meletus. Nah, meletus ini penyebabnya itu invisible hand itu. Jadi sebaik apapun ya. Kenapa? Karena dia butuh. Jadi kayak bubble itu Bang, dia punya titik jenuh ya. Ekonomi kan katanya kayak Cina kan. Kalau naik terus juga kan nggak bagus katanya kan. Apalagi naiknya cepat gitu kan. Dia akan mentok. Begitu dia mentok dia butuh boom gitu kan. Untuk dia kembali lagi kawan. Nah, dia meletus karena dia asumsikan sebagai bubble. Kalau dia bukan bubble dia akan meletus. Kasus Amerika di 2008 yang meruntuhkan Lehman Brothers dan semacam itu. Ya kan? Kalau bubble ekonomi. Iya. Jadi itu. Nah, tapi memang sih fraud juga sih. Nah, makanya saya yakin Bang, sistem apapun ya, mau dibungkus sebaik apapun, kayak zamannya Pak Harto kita macan Asia segala macam. Kalau memang sistemnya dibuat oleh Pak Jokowi ini kuat, kita uji nih secara ekonomi ya. Dia akan bertahan nih 1 periode pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kalau dia memang nggak kuat, dia dengan hancur akan dengan sendirinya. Dengan hancur dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang itu nggak bisa ditutup-tutupi dan sudah banyak negara yang kemudian membuktikan itu. Venezuela, betapa kemudian negara yang kemudian kaya minyak ya, subsidi rakyat di mana-mana, ketika dia bangun secara fraud gitu nggak bagus, hancur, nggak laku itu duitnya. Nah, menurut Charles, nah makanya kemudian kalau ini memang kan rencana pemerintah, saya khawatir juga. Pak Prabowo juga katanya mau tembus angka apa itu yang utang luar negeri mau dinaikin. Oh ya, jadi rasio utang luar negeri mau dinaikin dari 3% mau dinaikin ke atas. Defisit yang 3% itu mau dinaikin. Nah, yang itu-gitu saya agak khawatir. Ya, saya agak khawatir. Dan ini orang HTN yang bicara soal ekonomi walaupun bukan kompetensinya, tapi argumennya seperti itu. Tapi karena ekonomi Bang, kalau kita lihat ya ini perilaku sederhana aja deh, orang yang suka flexing deh. Siapa flexing ini? Kekayaannya. Oke. Yang memang kemudian banyak tuh kan youtuber dan kemudian anak-anak muda kemudian kalau hubungannya dengan pemerintahan apa? Dia kaya raya ya kan gitu. Kita kan sekarang kan bangga ya. Kita kaya, Indonesia kekuatan ekonomi G20 segala macam bla bla, itu kan promosinya kan itu yang kamu anggap flexing itu. Kalau memang itu sebagai flexing, kita akan hancur. Indonesia bukan jadi macan Asia gak sih? Kan Pak Prabowo pernah ngomong macan Asia. Udah gak lagi sekarang Bang. Oke. Macan Asia itu dulu waktu 2019. Baru-baru Mega Pro itu ingat saya. Beliau maju sama Bu Mega. Sekarang udah enggak kayaknya. Saya mau berhenti sampai di situ supaya pembicaraannya tidak. Karena ada kalimat yang pernah Abang ucapkan dulu bukan macan Asia. Nanti saya dilapor nih. Tapi macan Asia udah tagline itu udah enggak ada ya. Enggak. Pak Prabowo janjimu terhadap macan Asia ditunggu Pak BCL. Iya. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.